Ini statistika untuk sains data. Jadi saya masuk ke bagian kedua. Jadi di sini tadi tengah-tengah ini ada sains data, ada pemrosesan data, dan saya sudah sebut-sebut ada machine learning di situ. Kemudian statistika ada di sini. Saya sudah bisa tuh menebak-nebak lingkaran yang sebelah kiri ini apa, lingkaran sebelah kanan ini apa, dan lingkaran paling bawah ini apa. Jadi kalau dibatasi, sains data merupakan kombinasi penunjang utama yang terdiri dari ilmu-ilmu matematika, ini dia. Kemudian statistika di dalamnya, komputer ada di sini yang biru besar ini, komputer semua ini. Sistem informasi, manajemen, sistem informasi manajemen juga, komunikasi dan kepustakaan, juga ekonomi terutama bisnis, karena ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari yang namanya profit oriented. Orang yang mempelajari sains data atau yang mahir, yang memiliki keterampilan dalam sains data ini disebut data scientist atau ilmuwan data gitu. Itu adalah memiliki, saya lupa gajinya itu besar sekali, jauh lebih besar dari gaji profesor yang terbesar gitu, di IPB. Di Indonesia maksudnya, atau bahkan mungkin lebih besar dari gaji profesor di seluruh dunia yang terbesar juga, karena ternyata sains data ini sekarang sedang diminati di mana-mana di dunia, maksudnya menjadi data scientist. Jadi sains data adalah campuran berbagai alat, berbagai algoritma, dan berbagai prinsip pembelajaran mesin. Ini yang saya sebut tadi sebagai machine learning, untuk menemukan pola-pola tersembunyi yang ada dalam data mentah itu. Kita hanya bisa melakukannya itu pelan-pelan. Mungkin data 1 tahun, 1 hari, data 2 tahun, 2 hari, tapi datanya begitu banyak. Apalagi data di negara kita ini penuh dengan variasi. Data satu spesies dengan spesies lain berbeda sekali. Bahkan spesiesnya pun ada ribuan. Yang tercatat tidak banyak. Sehingga tantangannya memang sangat banyak, sehingga kalau bisa didapatkan machine learning yang mantap untuk menyelesaikan masalah itu, tentu saja akan sangat membantu kita sebagai para pengelola data atau para pemikir untuk bagaimana caranya mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang lestari itu. Nah, ini bedanya antara data analisis, ini statistika ini. Makanya ada kuliahnya analisis data. Nah, ini data science. Kalau sudah perhatikan di sini hanya sampai prediksi. Nanti di sini ada yang tidak dikerjakan oleh statistika, itu adalah prediktif dan machine learning. Tapi ini sudah mulai berkembang juga. Sekarang sudah mulai banyak disebut-sebut statistical machine learning. Jadi namanya pemikir-pemikir sains data ini juga datangnya sebagian besar dari para statistikawan, statistisi sebenarnya. Maka akhirnya tentu saja antara yang mana yang lebih duluan berkembang, tentu saja itu yang terus kemudian lebih kelihatan. Jadi kita lihat di sini bahwa ada 3 hal yang dikerjakan: mengetahui apa yang kita tahu, untuk terus mengetahui, itu untuk terus mencari tahu gitu apa yang kita sudah tahu, tapi lebih mendalam. Kemudian mengetahui atau terus mengetahui apa yang kita belum tahu atau tidak tahu. Dan ini sampai seterusnya, ini tidak mengetahui apa yang kita juga tidak perlu tahu, itu yang tidak kita ketahui. Jadi kadang-kadang ini masih besar sekali kotaknya, piramidanya ada di paling bawah, sehingga ini perlu bantuan machine learning. Jadi banyak yang tidak kita ketahui di sini karena kemampuan manusia yang terbatas, maka kita minta mesin atau komputer untuk yang berkemampuan seperti kita, tapi lebih cepat mengeksekusinya. Nah, untuk menjadi ilmuwan data atau data scientist yang mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam sains data, ternyata diperlukan statistika dan khususnya lagi tentang teori peluang. Nah, kenapa ada kata-kata peluang di sini? Kata-kata peluang ini sering tidak disukai oleh banyak mahasiswa, setahu saya. Tapi ini ternyata memang semakin tidak mungkin dihindari. Nah, kenapa begitu? Karena ada 2 aliran, tadi saya sudah sebut
sebut, yaitu aliran klasik atau pendekatan klasik. Ini kita masih di PB ini sebagian besar itu seluruh pengajaran statistikanya adalah masih frekuentis sebutnya atau pendekatan klasik. Bahkan di seluruh Indonesia kayaknya masih seperti itu, seluruh ASEAN juga. Tapi 1-2 di beberapa program studi tertentu mungkin sudah mulai memasukkan pendekatan Bayesian. Pendekatan klasik itu dalam memodelkan pengambilan contohnya, contoh acak tentunya, itu digunakan teori peluang. Sehingga data yang terkumpul dapat dimanipulasi atau dapat dianalisis tentu saja sesuai dengan peluang bagaimana cara mendapatkan. Sedangkan pendekatan Bayesian agak lebih rumit dalam memodelkan proses pengambilan contoh, karena tetap berdasarkan contoh acak, juga digunakan teori peluang, tapi ini sering disebut sebagai peluang a posteriori atau posterior probability, tapi juga menggunakan teori peluang dalam mengukur ketidakpastian sebelum data dikumpulkan. Nah, ini ada peluang a priori atau prior probability. Jadi itu bedanya dan itu prinsip utama dari pendekatan Bayesian. Tapi itu menjadi sesuatu yang jadi lebih sulit karena memang dia diperlukan untuk lebih banyak untuk prediksi. Nah, di era big data seperti sekarang ini, prinsip-prinsip pengambilan contoh acak tentu tetap penting ketika dugaan akurat diperlukan. Pemilihan data acak dapat mengurangi bias dan menghasilkan kumpulan data berkualitas yang lebih tinggi daripada hasil hanya dengan menggunakan data yang tersedia dengan mudah. Beda dengan zaman dahulu di waktu pendekatan klasik, itu data sulit untuk diperoleh, mahal dan lama. Tapi kalau sekarang ini data begitu mudah diperoleh, tapi banyak sehingga susah bagaimana caranya bisa mengolahnya dengan cepat. Nah, pengetahuan tentang berbagai sebaran pengambilan contoh dan penghasil data memungkinkan dalam menghitung potensi kesalahan dalam perkiraan yang mungkin disebabkan oleh variasi acak. Jadi ini kalimatnya itu agak susah juga ya. Jadi yang jelas setiap kali dalam statistika itu adalah kita berusaha menyimpulkan populasi berdasarkan apa saja yang bisa kita hitung dari data yang ada dalam contoh. Tentu saja dengan cara memperkecil error atau memperkecil bahan baku dan ujung-ujungnya nanti kalau datanya banyak memperkecil galak baku atau standar error. Nah, ini dia sekarang ini. Ini statistika, ini sains data. Perbedaannya ada di situ, ini datanya lebih terstruktur, sedangkan di data science bisa dua-duanya, sehingga perlu software-software khusus untuk mengekstraknya. Terus kemudian di sini pendekatannya cukup dengan statistika saja, terus kemudian divisualisasikan dengan menggunakan grafik. Kalau di sini bukan hanya statistik, tapi juga machine learning, analisis grafik, dan sebagainya. Nah, ini sudah yang berlalu sampai sekarang ini, tapi sekarang tentu saja dan untuk yang akan datang ini mulai dikembangkan statistika untuk pengembangan ilmu data atau data sains data. Toolsnya, nah di sini saya sengaja ini tidak membuat tabel sendiri, tapi saya ambil dari ada sumbernya nanti di belakang, itu agak terlihat bahwa bukan saya menulis R ini, dan juga di sini. Jadi dulu juga sudah digunakan, sekarang dan yang akan datang kelihatannya masih akan digunakan. Dan saya akan perlihatkan nanti apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh banyak data frekuentis maupun data saintis, baik skillnya maupun softwarenya. Jadi statistika dan untuk sains data ini ada 3 langkah saja. Jadi langkahnya sekarang jadi digabung gitu. Ada 3 langkah jadinya. Kalau dulu cukup langkah pertama saja, itu konsep-konsep dasar dari statistika. Ada statistika deskriptif di situ, ada sebaran peluang diskret dan kontinu, sebaran penarikan contoh, pendugaan dan kemudian hipotesis,
regresi dan model linier, termasuk di dalamnya perancangan percobaan, pemodelan regresi, dan transformasi data. Nah, sekarang kita harus segera masuk ke langkah kedua, yaitu pendekatan Bayesian, karena di sini lebih menarik dan data juga banyak tersedia, tinggal bagaimana cara mengolahnya. Karena di sini juga ada peluang bersyarat. Kalau kita menangkap ikan hari ini, tentu pasti ada kaitannya dengan yang sudah ditangkap waktu yang lalu. Bahkan mungkin ada pengaruhnya dari hasil tangkapan yang agak melanggar seperti pencurian dan sebagainya, atau melalui cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Ada sebaran sebelumnya, ada sebaran sesudahnya, dan ada pendekatan penggunaan fungsi maksimum, kemungkinan maksimum, maksimum value itu kemungkinan maksimum, yang kemudian nanti kita bisa terapkan ke dalam langkah 3, yaitu disebut dengan statistical machine learning. Dan ini sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju. Konsepnya ada pembelajaran mesin di situ, mesin yang bisa belajar maksudnya. Karena dia diberikan terus segala macam tool, segala macam cara, segala macam metode yang kita ketahui, lalu kemudian dia bisa melakukan mempelajari tingkah laku kita. Gitu. Oh, caranya begini, oh caranya begitu, dan sebagainya, sehingga algoritma yang sudah dikembangkan untuk pembelajaran mesin itu sedemikian, sehingga dia sudah tahu tingkah laku kita atau cara berpikir kita, sehingga dia bisa melakukannya lebih cepat, lebih banyak, lebih sering, dan seterusnya. Ada model klasifikasi itu, ada metode resampling. Resampling ini yang terkenal dengan istilah jackknife and bootstrapping method. Kemudian ada seleksi model, baik itu yang linear maupun model non-linear khususnya, karena yang linear tidak terlalu sulit, model non-linear mulai datang, serta ada yang sifatnya supervised dan unsupervised learning. Jadi ada yang bisa dikontrol maupun yang tidak bisa yang tidak perlu dikontrol. Umumnya sih lebih banyak yang unsupervised learning. Tapi setelah kita dapatkan pola-pola tertentunya, maka sudah bisa kita arahkan dengan menggunakan supervised learning. Jadi itu sudah terlihat sekarang gambar yang pertama saya tampilkan tadi, itu ternyata ada 3 disiplin utama yang kok diri saya hilang deh. Nah, jadi ada 3 disiplin utama yang harus dikuasai. Ada keterampilan dasar di matematika, tentu saja tidak semua gitu ya. Biasanya statistikanya, ada science datanya, ada machine learning-nya. Nah, ini juga tentu saja harus ada yang kedua, yang utama, yaitu ilmu komputer. Sehingga itu sebabnya statistika itu ketinggalan, karena yang namanya ilmu komputer berkembang jauh lebih pesat dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh para statistikawan. Tapi sekarang para statistikawan juga sudah tidak bisa menghindari diri dari yang namanya ilmu komputer, sehingga memang terjadi yang ekstrim tadi itu. Ada yang mengatakan statistika tidak diperlukan lagi karena sudah ada di dalam sains data, tapi bisa juga sains data itu kan hanya pengembangan saja dari statistika. Ya, mungkin statistika untuk sains data jauh lebih tepat. Lalu kemudian ada lingkaran ini yang disebut dengan kepakaran. Sebab kalau kita mengolah data dari perikanan, tentu saja kita harus paham tentang perikanan. Kita bicara tentang pertanian, paham pertanian. Peternakan juga tentang pahamlah dengan peternakan. Jadi ini adalah juga sesuatu yang sulit dihindari. Jadi harus difahami dengan semantap-mantapnya agar sains data di perikanan itu misalnya harusnya bisa dikembangkan sesuai dengan harapan di dunia perikanan tersebut. Sudah banyak sebenarnya dilakukan di dunia kita sebelum, seperti
waktu zamannya Ibu Susi itu pemberantasan yang namanya pencurian ikan itu sudah ditulis di mana di dunia dengan kenapa? Karena Ibu Susi membiarkan datanya itu terbuka. Kemudian diikuti oleh 2-3 negara lain, tapi tidak diikuti oleh negara-negara yang besar. Nah itu Ibu Susi itu. Apakah itu keliru atau tidak keliru, saya tidak paham, itu tentu ada kaitannya dengan politik. Nah ini contoh-contoh misalnya, yang pertama 4 kelompok besar penelitian dengan menggunakan big data di ilmu kelautan. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan di dunia perikanan umum daratan. Ada climate and marine biogeochemistry, ada habitat mapping for marine conservation, ada marine biological observation, dan food provision from seas and the ocean. Ini yang saya sebut-sebut tadi, ada data science untuk mencegah yang namanya overfishing dan memberantas illegal, unreported, dan unregulated fishing. Ada stock assessment di situ, ada vessel identification and surveillance, ada macam-macam. Dalam laporan ini disebut-sebutkan juga bahwa hanya beberapa saja negara yang membiarkan sistem monitoring datanya itu bisa diakses oleh publik. Itu diinisiasi oleh Indonesia tahun 2016, ini zamannya Ibu Menteri, lalu kemudian diikuti oleh beberapa negara. Itu saya ambil dari Global Fishing World tahun 2020. Kemudian ada Introduction to Bayesian Modeling and Inference for Fishery Scientists. Ini bayangkan sudah tahun 2018. Ini pengantar yang sangat bagus dan sangat penting dibaca, terus kemudian diimplementasikan tentunya. Terus ada beberapa textbook tentang Bayesian approach yang tentu saja digunakan lebih banyak untuk big data tadi. Ini banyak sekali sehingga saya juga bingung untuk menyajikan semuanya. Jadi saya tuliskan aja di sini, dan seterusnya dengan mudah bisa ditemukan segera penggunaan sains data, big data, serta Bayesian approach yang diaplikasikan di kelautan dan perikanan. Nah, ini adalah 10 keterampilan yang paling top di dunia. Skills dan 10 software yang paling top di dunia yang digunakan. Versi tahun 2019 dan 2020 kalau nggak salah. Jadi kalau keterampilan itu ada masih data mining, tadi disebut-sebut oleh Bu Ketua Departemen. Kemudian ada machine learning, ini sekarang berkembang sangat pesat. Yang ketiga, R. Keterampilan menggunakan R kalau di sini kan. Ini sama seperti Python, kalau orang Prancis sebutnya Python. Itu juga sama seperti R, juga tidak berbayar ini. Terus kemudian baru data analisis, statistik, SQL, dan seterusnya. MATLAB masih ada di nomor 9, dan algoritma masih di nomor 10. Lama-lama ini banyak yang bakalan hilang dan terus naik ke atas. Kemudian software yang digunakan, yang pertama R. Dan memang dia bergabung dengan Python sama-sama di pertama. Dan hebatnya ini masih ada Excel di nomor 2. Tableau ini mungkin dari bahasa Prancis, ini mungkin di Excel atau spreadsheet lainnya. Dan seterusnya, banyak sekali. Sehingga yang namanya kita, kalau dalam kesempatan ini mencoba untuk mengenalkan yang namanya R, ini sangat tepat. Pertama, karena ini adalah keterampilan yang kelihatannya diidam-idamkan banyak orang di dunia. Terus kemudian softwarenya pun tidak berbayar. Dan ini kan umum kalau di negara kita ya, kalau bisa tidak bayar, kenapa harus bayar? Nah, cuman kalau Microsoft Excel-nya kelihatannya ini masih berbayar. Kalau tidak berbayar, biasanya ada kelemahannya,
dia begitu variabelnya bertambah, dia mulai agak hang atau mungkin memberikan hasil perhitungan yang keliru, sehingga itu jadinya membuat yang menggunakannya ragu-ragu dengan hasil yang diperoleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.